reckon nobody is John Wick. Yuhuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul John Wick 1. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang lalu dan memiliki skor 7,4 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Chad Stahelski dan David Leitch ini menceritakan tentang mantan pembunuh bayaran yang terpaksa kembali ke dunia hitam setelah kelompok gangster Rusia mencuri mobil dan membunuh anjing warisan istrinya yang baru meninggal. Film keren ini dibintangi oleh Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film John Wick 1. Film ini dimulai dengan adegan seseorang yang entah sengaja atau tidak sengaja menabrakkan mobilnya ke sebuah tembok. Pria itu lalu keluar dari mobilnya dan berjalan dengan langkah yang berat hingga akhirnya dia terjatuh. Nampaknya tubuhnya terluka dan tangannya berlumuran darah. Pria itu kemudian mengeluarkan HP-nya dari saku jasnya, lalu membuka sebuah video dan menontonnya. Nampak di video itu seorang wanita dengan seorang pria yang ternyata adalah dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya tengah terjadi padanya? Kenapa di tubuhnya terdapat luka dan berdarah-darah? Inilah kisah tentang John Wick, seorang pembunuh bayaran yang melegenda yang akan melakukan balas dendamnya. Tepat jam 6 pagi, alarm John menyala dan membangunkannya. Seperti biasa, dia menyeduh kopi favoritnya. Saat itu, bayang-bayang dan kilas balik masa lalu tentang istrinya John berkelebat di kepalanya. Salah satunya adalah ketika istrinya itu terkujur kaku di rumah sakit yang ditemani oleh John hingga akhirnya sang istri meninggal. Selanjutnya, tampak John membawa sesuatu sebagai kenangan antara dia dan istrinya itu. Tidak lama kemudian, John memakamkannya di kuburan kota. Setelah dikuburkan, saat hendak pulang, John bertemu dengan teman lamanya yang bernama Marcus. Marcus kemudian menyampaikan belasungkawanya dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada John setelah sedikit berbasa-basi dengannya. Pada malam harinya, seseorang mengetuk pintu rumah John yang ternyata dia adalah tukang paket. John nampak bingung karena dia tidak memesan apa-apa. Setelah paketnya diterima, ternyata paket itu adalah seekor anjing yang lucu. Bersamaan dengan paket itu, ada sebuah amplop di atas paketnya. Ketika amplop itu dibuka, ternyata isinya adalah surat. Itu adalah surat terakhir dari Helen, yaitu istrinya John yang sudah meninggal. John nampak sangat sedih ketika membaca surat itu, karena dia mengingat semua kenangannya bersama Helen. Anjing itu bernama Daisy, anjing pemberian Helen yang Helen berikan untuk menemani John menggantikannya. Keesokan harinya, John dibangunkan oleh Daisy. Lalu seperti biasa, dia menjalankan aktivitas baginya yang tenang. Dan kali ini, dia ditemani oleh anjingnya Daisy. Setelah bersiap-siap, John dan Daisy pergi keluar rumah dengan mobilnya. Di perjalanan, ketika sedang mengisi bensin, nampak beberapa orang berbicara dengan bahasa Rusia. Salah satu dari mereka kemudian menghampiri John dan memuji mobilnya karena mobil John yang sangat bagus dan keren. Orang Rusia itu menanyakan harga mobil John, namun John menolaknya dengan halus dan berkata tidak akan menjual mobilnya karena mobil itu adalah mobil kesayangannya. Mendengar hal itu, orang Rusia itu marah dan mengumpat John dengan bahasa Rusianya. Dan ternyata John juga bisa bahasa Rusia. Orang Rusia itu pun terkejut. Пусть его сука отсвается. А в этой сука нет. John lalu melanjutkan perjalanannya dan pergi ke sebuah bandara. Di tempat itu, dia gila-gilaan dengan mobil kesayangannya. Dia melakukan drift dan kebut-kebutan. Setelah puas, John akhirnya pulang ke rumah dan tidur. Di tengah malam, Daisy terlihat sangat gelisah dan membangunkan John. Tiba-tiba, Daisy pergi keluar kamar dan John mengikutinya. Ketika John sampai ke ruang tengah, John bertemu dengan gerombolan orang yang mendobrak masuk ke rumahnya. Mereka nampak akan merampok rumah John. Ketika John sedang kaget melihat dua orang itu, ada salah satu dari mereka di belakang John yang tiba-tiba memukul kepala John dengan alat pemukul baseball, sehingga menyebabkan John jatuh tersungkur. Gerombolan maling itu kemudian mengeroyoki John hingga John pingsan. Sesaat sebelum John benar-benar pingsan, hal tragis terjadi. Daisy dibunuh oleh salah satu dari mereka ketika hendak melindungi John.
Ketika itu mereka berbicara dengan bahasa Rusia yang membuat John sadar bahwa mereka adalah orang yang dia temui di pom bensin hari ini. Salah satu dari mereka sangat menginginkan mobil kesayangan John itu sehingga mereka merampoknya dari John. Ketika sadar, John menghampiri Daisy yang sudah tak bernyawa. John lalu menguburkannya di halaman rumahnya. Gerombolan Rusia pencuri mobil John kemudian mendatangi salah satu toko mobil di kota milik seorang pria bernama Aurelio. Nampaknya dia meminta Aurelio untuk mengganti plat mobil tersebut dan dia juga menginginkan STNK baru untuk mobil itu. Namun sepertinya Aurelio mengenali mobil itu dan menanyakannya dari mana orang Rusia itu mendapatkan mobil tersebut, dan mereka menjelaskannya. Aurelio tahu John adalah pemilik dari mobil itu. Dia menolak untuk melakukan pekerjaan dari orang Rusia itu dan menyuruh mereka untuk keluar dari tokonya. Lalu gerombolan orang Rusia itu pun pergi. Tentu saja John sudah tahu kalau gerombolan Rusia itu akan mendatangi tokonya Aurelio. John kemudian pergi mengunjungi toko mobil Aurelio. Di sana Aurelio menceritakan semuanya dan ternyata orang Rusia yang mencuri mobilnya itu adalah Yosef Tarasov, putra Vigo. Vigo sendiri adalah seorang bos mafia besar di kota itu. Setelah menceritakan semuanya, Aurelio meminjamkan John sebuah mobil untuk John pakai. Tidak lama setelah John pergi, Aurelio mendapatkan sebuah telepon yang ternyata dari Vigo. Vigo bertanya kepada Aurelio apa alasannya sehingga berani memukul anaknya Yosef Tarasov. Aurelio menjelaskannya tanpa terbata-bata. Dia memberitahu Vigo kalau anaknya sudah mencuri mobil John Wick dan membunuh anjingnya. Tentu saja Vigo sangat terkejut mendengar hal itu. Dengan ekspresi terkejutnya, Vigo hanya menjawab oh dan menutup telepon itu. Because he stole John Wick's car, sir, and killed his dog. Setelah itu, Vigo memasuki ruangan dan di ruangan itu seorang ajudan mendatangi Vigo dan memberinya kabar bahagia tentang bisnisnya. Namun alih-alih senang mendengar hal itu, Vigo terlihat seperti sedang banyak pikiran dan akhirnya dia bertanya kepada ajudannya, "Apa kau melihat anakku?" Tidak lama kemudian, Yosef mendatangi panggilan ayahnya dan dia langsung menjelaskan progres tugas yang diberikan ayahnya tanpa tahu alasan sebenarnya kenapa ayahnya memanggilnya. Setelah mensuguhi anaknya minuman, Vigo tiba-tiba memukul perut anaknya hingga muntah. Vigo lalu menjelaskan kepada anaknya kalau dia kecewa lantaran dia telah mencuri mobil John Wick yang ternyata pernah bekerja pada ayahnya sebagai pembunuh bayaran yang sangat melegenda. Vigo menceritakan kepada anaknya siapa John Wick sebenarnya. Vigo memberitahu anaknya kalau John adalah sosok yang sangat berbahaya jika harus melawannya. John adalah sosok yang sangat tekun, teguh, berkomitmen, dan sayangnya sang putra tidak mengetahuinya. Vigo menceritakan kepada anaknya Yosef kalau dia pernah melihat John Wick mengalahkan 3 orang di suatu bar hanya dengan menggunakan pensil. Ya, sebuah pensil. Suatu hari secara tiba-tiba John ingin keluar dari pekerjaannya bersama Vigo. Akhirnya Vigo memberikan John tugas yang sangat mustahil untuk diselesaikan. Pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Namun John bisa menyelesaikannya dengan baik. Akan tetapi Yosef, anak dari Vigo, malah mencuri mobilnya dan membunuh anjingnya beberapa hari setelah istrinya meninggal. Yosef membujuk Vigo kalau dia akan membereskan hal ini. Namun ayahnya bilang kalau John akan mendatanginya duluan untuk membunuhnya. Di sisi lain, dengan amarah yang membara, John terlihat sedang menuju ke ruangan bawah tanah dengan membawa sebuah palu godam di tangan kanannya. Sesampainya di sana, dia memukul-mukuli lantai yang tak berdosa itu. Tentu saja lantai itu hancur. Dan ternyata di balik hancurnya lantai itu tersimpan sebuah peti kayu. Peti kayu itu adalah tempat di mana John menyimpan semua perlengkapan senjatanya. Senjata yang John pakai saat masih melakukan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Di dalamnya ada beberapa pistol, peluru, pisau kombat, dan juga beberapa granat. Tidak lama kemudian, telepon John di ruangan itu berdering. Ternyata Vigo yang meneleponnya. Hello, John. I heard about your wife. I'm sorry. My condolences. Awalnya Vigo menyampaikan belasungkawanya kepada John perihal istrinya yang meninggal. Lalu Vigo berkata, entah karena takdir atau memang nasib yang buruk, akhirnya mereka harus bertemu lagi, namun bertemu sebagai musuh. Vigo bilang baiknya untuk menyelesaikan masalah perihal anaknya dengan cara yang beradab. Namun John hanya diam tidak menjawab dan akhirnya menutup telepon itu. Vigo tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tanpa basa-basi, dia memerintahkan ajudannya untuk mengerahkan semua pasukan yang dimilikinya.
How many? How many do you have? Malam itu juga, seluruh pasukan Vigo mendatangi rumah John. Tentu saja John sudah tahu itu akan terjadi dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Akhirnya di rumah itu, terjadilah hal yang tidak bisa dihindari oleh kedua belah pihak. Alih-alih dikeroyok, John nyatanya dapat menghabisi mereka semua sendirian. Tepat setelah John menyelesaikan para cecunguk itu, polisi datang ke rumahnya. Ternyata salah satu tetangganya mengeluh karena kebisingan di rumah John. Tampaknya John dan polisi yang bernama Jimmy itu sudah saling mengenal satu sama lain. Setelah menjelaskan beberapa hal dan melihat keadaan, Jimmy akhirnya pergi dari rumah John. Setelah itu, John tampak menelepon orang lewat telepon di ruang bawah tanahnya. John berkata dia ingin memesan makan malam untuk 12 orang. Dan ternyata telepon itu adalah kode untuk memanggil temannya John yang bernama Charlie untuk membereskan 12 mayat di rumahnya. Setelah selesai, John memberikan Charlie beberapa kepingan emas sebagai bayarannya. Vigo sudah menduga hal itu akan terjadi karena dia tahu yang dihadapinya adalah John Wick. Dia menaruh John Wick di daftar perburuan dengan hadiah sebanyak $2 juta. Vigo juga menaruh Joseph ke dalam Red Circle. Vigo kemudian mendatangi Marcus, salah satu teman John Wick. Marcus juga adalah salah satu orang yang hadir saat pemakaman istri John Wick. Vigo menawarkan pekerjaan ini secara langsung karena ingin melihat reaksi Marcus secara langsung. Ya, apalagi kalau bukan pekerjaan seharga $2 juta untuk membunuh John Wick. Vigo mengatakan kalau ini merupakan pekerjaan terbuka. Semua yang melihat pengumumannya akan melakukannya. Siapa cepat dia dapat. Marcus menerima pekerjaan itu dan menyiapkan semua senjata yang dia punya untuk memburu John Wick. Berpindah ke tempat lain, John yang mengetahui rumahnya tidak aman memutuskan untuk pergi sementara dari rumahnya dan menginap di sebuah hotel langganannya. Nampaknya Marcus mengetahui hal itu dan sudah mengawasi John yang sedang memasuki hotel. Di dalam lobi hotel, John bertemu dengan salah satu teman lamanya, seorang wanita yang bernama Perkins. Good seeing you again, John. Perkins. Selanjutnya, John pergi ke meja resepsionis dan memesan sebuah kamar. Resepsionis itu memberi John kamar nomor 818 dan berkata senang mengetahui anak kembali Mr. Wick. Di dalam kamar, John nampak sedang menonton video kenangan dia bersama istrinya saat berada di sebuah pantai. Setelah itu, John pergi menuju bar rahasia milik hotel. Di bar itu, John bertemu dengan Winston, sang pemilik hotel The Continental. Dan dia bertanya kepada Winston tentang Joseph Tarasov. Namun Winston tidak memberitahu di mana Joseph berada karena di hotel itu, hotel yang bernama The Continental, tidak boleh ada bisnis kotor dilakukan di sana. Setelah itu, John pergi ke meja bar dan di sana dia bertemu dengan Eddie, bartender di tempat itu yang sudah mengenal John. Eddie tahu pesanan John yang seperti biasanya dan saat memberikannya, Eddie bilang kalau itu adalah hadiah dari tempat itu. Di sebelah minumannya, John menemukan tisu dengan bertuliskan Red Circle di atasnya. John tahu kalau itu adalah tempat di mana Joseph mungkin berada. Mengetahui hal itu, John nampak langsung bersiap-siap untuk mendatangi Red Circle. Tidak berselang lama, John kemudian mendatangi tempat itu, sebuah bangunan di mana di pintu masuknya ada lampu neon berbentuk lingkaran berwarna merah sebagai simbol dari tempat itu, simbol dari Red Circle. John mengikuti beberapa orang Rusia yang nampaknya akan memasuki tempat itu lewat pintu belakang. Di sisi lain, Joseph di dalam bangunan itu terlihat sedang bersenang-senang bersama teman-temannya tanpa mengetahui kalau sang bogeyman yaitu John Wick sangat dekat dengannya. John tiba-tiba muncul di belakang Francis, penjaga pintu belakang, dan menodongkan pistol kepadanya. Francis tahu siapa yang dihadapi, sehingga dia lebih memilih untuk pasrah dan pergi daripada kehilangan nyawanya. Why don't you take the night off? Thank you, sir. John kemudian memasuki tempat itu lewat pintu belakang. Salah satu orang Rusia, temannya Joseph yang bernama Victor, sedang membasuh mukanya dan tanpa sadar, John telah membunuh satu orang di belakangnya. Dan sesaat setelah Victor sadar ada orang yang mati di belakangnya, John menghantamnya dari belakang. John bertanya di mana Joseph, dan Victor memberitahunya kalau Joseph sedang berendam di lantai bawah tanah. Setelah John membunuhnya, John mengambil ponsel milik Victor. Di lantai bawah tanah, John melihat Joseph yang dengan santainya menikmati berendamnya tanpa sadar John sudah sangat dekat dengannya. John melanjutkan penyusupannya secara diam-diam, sampai ada seorang penjaga yang menggagalkan upaya penyusupan John dan dari situlah keributan terjadi.
Para penjaga sadar kalau John sudah ada di dalam bangunan itu. Tidak lama kemudian, Yosef pun menyadarinya dan dia berusaha kabur dari tempat itu. Para penjaga berhamburan mengejar John Wick. Setelah menghabisi penjaga di ruangan berendam, John pergi menyusul Yosef yang kabur. Sambil kabur, Yosef memberitahu para penjaga kalau John Wick ada di bangunan itu. Dan disitulah mulai terjadi baku tembak yang sangat sengit. Di sisi lain, Yosef berhasil kabur dari bangunan itu dan kabur dari tempat itu bersama dengan temannya menaiki mobil. Saat Yosef sudah berhasil kabur, John masih menghadapi salah seorang pimpinan penjaga yang kuat dan mereka terlibat dalam perkelahian yang hebat. Karena sudah lelah, John kalah dari perkelahian dengan penjaga itu dan John dilempar dari lantai 2 ke lantai 1. John menembaki penjaga itu sehingga penjaga itu menjauh. Dalam kesempatan itu, John pergi dari bangunan itu karena Yosef juga sudah tidak ada di gedung itu. Yosef menelpon temannya yang bernama Victor. Namun Yosef terkejut saat tahu yang mengangkat teleponnya adalah John, bukannya Victor. John berkata kepada Yosef kalau Victor sudah mati dan kalau semua hal ini ada harganya dalam bahasa Rusia. Seperti yang pernah Yosef katakan kepada John saat pertama kali bertemu di pom bensin. Dia kembali ke Hotel The Continental karena itu adalah tempat yang aman. John kemudian menghampiri resepsionis dan menanyakan apakah ada dokter. Resepsionis itu menyatakan kalau dokter ada dan tersedia setiap saat. Dokter kemudian mengobati John Wick dan menjahit lukanya. Dokter itu lalu memberi John pil untuk dia minum. Pil yang bisa John gunakan jika dia harus kembali ke pekerjaannya memburu Yosef. Jika John meminum pil itu, dia akan tetap masih bisa melanjutkan pekerjaannya meski jahitannya terbuka. Di sisi lain dari gedung itu, tampak Markus sedang bersiap dengan senjata laras panjangnya untuk membidik John yang saat itu sedang beristirahat di kamarnya. Saat membidik John, alih-alih menembaknya, Markus melihat ada seseorang yang memasuki kamar John yang hendak memburu John. Orang itu adalah Perkins, wanita yang ditemui saat di lobi hotel. Dengan sigap, Markus menembakkan pelurunya tepat di sebelah kepala John sebagai peringatan. John langsung bersiaga dan di situ dia melihat Perkins yang sedang memburunya. Akhirnya John terlibat pertengkaran hebat dengan Perkins. Saat mereka sedang berkelahi, telepon kamar John berdering. John tidak bisa langsung mengangkatnya karena sedang mengurus Perkins. Sampai akhirnya John berhasil mengatasi Perkins dan mengangkat telepon itu. Ternyata itu adalah telepon dari resepsionis hotel yang mengatakan kalau dia menerima banyak keluhan suara bising di kamar John. John memberitahunya kalau dia sedang mengurus seorang tamu yang tak diundang. Perkins terlihat sedang merangkak keluar kamar karena tidak mampu berdiri lagi. Saat John mendatanginya, John menodongkan pistol ke kepalanya. John meminta informasi dari Perkins sebagai imbalan keselamatan nyawanya. Akhirnya Perkins memberitahu John informasi tentang di mana Vigo menyimpan hartanya, yaitu di sebuah gereja di dekat pengadilan Canons di daerah bernama Little Russia. Sesaat setelah John membuat Perkins pingsan, ada seseorang di belakang John yang bertanya apakah aku mengenalimu. Akhirnya saat mereka saling melihat satu sama lain, mereka saling menyapa. Orang itu adalah Harry, teman John. John lalu menawarkan koin emas untuk Harry jika dia mau menjaga Perkins untuk John. Tentu saja Harry menerimanya. Keesokan harinya, John mendatangi gereja yang disebutkan oleh Perkins. Tanpa ragu, John memasuki bangunan itu dan berjalan ke arah altar gereja. Seorang pendeta menghampiri John dan berkata apa yang dia butuhkan. Namun John malah menembak si pendeta. Orang-orang Rusia di dalam gedung langsung bersiap mengambil senjatanya. Namun John sudah lebih dahulu menembaki mereka. Setelah itu, John langsung menggusur si pendeta menuju tempat penyimpanan uang itu. Di tempat itu, John berhasil memaksa si pendeta untuk membuka kuncinya. Lalu tanpa basa-basi, John membakar semua harta Vigo setelah mengumpulkannya jadi satu dan pergi dari tempat itu. Berpindah ke hotel, tepatnya di kamar Harry, Perkins diborgol dan duduk di kursi. Harry memberitahunya kalau yang dia lakukan melanggar peraturan Hotel The Continental dan membuat manajemen marah. Saat Harry sedang menjelaskan hal itu, Perkins mematahkan salah satu tulangnya agar bisa keluar dari borgol itu. Saat berhasil mengeluarkan tangannya dari borgol, Perkins langsung membunuh Harry. Kembali ke gereja. Di sana Vigo datang bersama pasukannya. Vigo membunuh sang pendeta. Saat sedang keluar dari halaman gereja sembari mengomel karena kesal hartanya terbakar, salah seorang pasukan Vigo tertembak.
Tepat saat itu, John beraksi menembaki Vigo dan pasukannya. Saat itu juga terjadi baku tembak antara John dan pasukan Vigo. Salah seorang dari pasukan Vigo mengendarai mobil dan berhasil menabrak John. Di situ John akhirnya tertangkap oleh Vigo. Vigo menyekap John di sebuah ruangan. Dia memberitahu John betapa kesalnya dia karena bukan hanya uang yang terbakar di gereja itu. Alih-alih ketakutan, John malah tersenyum dan berkata dia menikmatinya. Vigo meminta John untuk berhenti karena dia pikir anaknya hanya mencuri sebuah mobil biasa dan seekor anjing biasa juga. Namun John menolak. John berkata kepada Vigo kalau itu bukan anjing biasa. Anjing itu adalah hadiah terakhir dari sang istri tercinta, tempat John berbagi sedih. Vigo nampaknya tidak peduli. Dia melangkah keluar ruangan meninggalkan John. Akhirnya dua orang dari pasukan Vigo hendak membunuh John dengan mengantongi kepalanya dengan plastik biar kehabisan nafas. Namun ternyata Markus telah mengawasi mereka dengan senjata laras panjangnya dan Markus menyelamatkan John dengan menembak salah satu dari orang itu. Orang yang satunya lagi berkelahi dengan John dan John menghabisinya. John kemudian berlari keluar gedung dengan membawa senjata dari salah satu pasukan Vigo dan mengejar mobil yang Vigo bawa. John berhasil mendapatkan Vigo dan membuat dia berhenti. John membuat Vigo sangat ketakutan dan panik. John berjanji akan melepaskan Vigo kalau dia memberitahu di mana anaknya berada. Akhirnya Vigo memberitahu John kalau anaknya ada di sebuah rumah aman di Brooklyn dan Vigo mengatakan kalau mereka tahu John akan datang. John menjawab itu tidak masalah dan dia pun pergi meninggalkan Vigo yang ngedumel. John kemudian bergegas menuju ke tempat yang disebutkan oleh Vigo. Tanpa disadari oleh para penjaga, John telah berhasil menyusup di antara para penjaga itu. Tampak Yosef dan salah seorang temannya yang sedang bermain game di sebuah ruangan ditemani dua penjaga. Yosef terlihat sangat gelisah. Karena kegelisahannya memuncak, dia meminta temannya untuk berhenti bermain game. Seketika itu juga, John memulai pembantaiannya. John memulainya dari menembak kepala teman Yosef yang sedang bermain game. Saat itu juga, Yosef terkejut dan panik. John menembaki para penjaga satu persatu. Salah satu penjaga di ruangan Yosef tertembak tepat di kepalanya. Penjaga lainnya langsung menyuruh Yosef untuk menunduk sambil pergi dari tempat itu. John yang lebih dulu menyusup pun sudah menyiapkan bom di mobil-mobil yang ada di bangunan itu, sehingga Yosef tidak bisa kabur dari tempat itu. John membunuh penjaga terakhir yang hendak kabur bersama Yosef. Kini tinggal John dan Yosef di bangunan itu. Tanpa basa-basi, John langsung menembak Yosef yang sedang berlari tepat di perutnya yang menyebabkan Yosef jatuh tersungkur. Sambil mendekatinya, John membunuh Yosef dengan menembakkan peluru tepat ke kepalanya tanpa membiarkan Yosef berkata-kata. Di sisi lain, Vigo tampak sedang pasrah meratapi nasibnya sambil merokok. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam keadaan ini. Tidak lama setelah kejadian itu, Vigo mendapatkan telepon dan mengatakan kepada orang di balik telepon itu untuk membuat persiapan. Wajahnya nampak sangat marah dan kesal. Setelah menyelesaikan pembalasan dendamnya, John pergi ke hotel untuk melakukan check out. Dia hendak pergi dari hotel karena pekerjaannya sudah selesai. Sesaat sebelum pergi, resepsionis itu menyerahkan kepada John sebuah hadiah dari manajemen hotel yang berupa kunci mobil, hadiah perpisahan dan sebagai kompensasi atas kejadian penyerangan oleh Perkins. Akhirnya John pergi keluar dari hotel dan meninggalkannya dengan mobil barunya. Beberapa saat kemudian, saat itu John mendatangi sebuah danau. Di sana tampaknya dia menunggu seseorang sambil menikmati pemandangan. Tidak lama kemudian, datang teman terbaiknya, Markus. Markus berkata kepada John berapa kali dia harus menyelamatkan nyawa John. John menjawab kalau dia sangat menghargai hal itu. Saat itu, ternyata ada seseorang yang sedang mengawasi mereka berdua. Orang itu adalah Perkins. Saat itu, Perkins sadar kalau Markus adalah orang yang menyelamatkan nyawa John saat malam itu di hotel. Setelah berbincang-bincang, John dan Markus berpisah. Ketika Markus dalam perjalanan pulang, tanpa seseorang mengikutinya dari belakang. Ternyata orang-orang Rusia pasukan Vigo sudah bersiap di rumahnya. Begitupun dengan Vigo sendiri. Dia sudah menunggu Markus di rumahnya. Saat itu, Vigo sangat kesal karena ternyata Markus telah mengkhianatinya. Vigo menelpon John dan memberitahu John kalau dia harus membunuh Markus karena pengkhianatannya itu. Vigo menyiksa Markus terlebih dahulu sampai benar-benar membunuhnya. Vigo langsung pergi dari tempat Markus dan menyuruh ajudannya untuk menyiapkannya helikopter. Mendengar hal itu, John yang sedang dalam perjalanan pulang langsung memutar mobilnya dan pergi menuju rumah Markus.
Sesampainya di sana, John mendapati Marcus yang telah terkujur kaku dengan banyak luka memar dan luka tembak. John sedih melihat hal itu karena Marcus adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Perkins mendapat telepon dari seseorang yang sepertinya adalah resepsionis Hotel The Continental. Ketika dalam perjalanan pulang, Perkins dicegat oleh orang-orang dari The Continental. Winston juga hadir di situ sebagai pemilik dari The Continental. Winston memberitahu Perkins karena kelakuannya di hotelnya menyerang John, menyebabkan Perkins dikeluarkan dari keanggotaan The Continental. Tanpa basa-basi, orang-orang dari The Continental langsung menembaki Perkins hingga mati. John Wick yang sedang termenung di sebelah Marcus mendapatkan telepon. Ketika diangkat, ternyata itu telepon dari Winston, si pemilik hotel The Continental. Winston memberitahu John ada sebuah helikopter di sebuah landasan yang sedang disiapkan untuk seseorang. Mendengar hal itu, John tahu kalau itu adalah Viggo yang hendak kabur dan langsung bergegas menyusulnya. Dengan kecepatan penuh, John berhasil mengejar Viggo yang hendak kabur. Di tempat itu, ada dua mobil selain mobil John, yaitu mobil yang ditumpangi Viggo dan mobil yang berisikan para pengawal Viggo. Mereka terlibat kejar-kejaran yang sangat sengit. John berhasil menjatuhkan mobil para pengawal Viggo. Saat itu yang tersisa tinggal John menghadapi Viggo, ajudannya, dan sedikit sisa pasukannya. Setelah beberapa kali beradu mobil, akhirnya John berhasil memojokkan mobil itu dan membuatnya menabrak penghalang. Viggo langsung memerintahkan seluruh anak buahnya yang tersisa untuk membunuh John. Saat itu juga terjadi baku tembak antara anak buah Viggo dan John. John belum turun dari mobilnya. Dia beraksi dengan hebat lewat mobilnya, menabrak anak buah Viggo lalu menembakinya. Hingga yang tersisa tinggal Viggo dan ajudannya. Viggo memberikan pistol untuk ajudannya dan mengatakan padanya semoga beruntung. Ajudannya keluar dari mobil itu dan pergi untuk membunuh John Wick, namun dia tidak bisa apa-apa. Setelah satu kali menembak mengenai pintu mobil John, John menabraknya hingga meninggal. Setelah itu, John yang berada di dalam mobilnya tiba-tiba ditabrak oleh mobil yang ternyata dikendarai oleh Viggo. Mobil John diseret hingga mencapai kolam yang dalam yang membuatnya akan terjatuh. Dalam keadaan seperti itu, John berusaha menembaki Viggo tapi tidak berhasil karena kaca mobil Viggo anti peluru. Sesaat sebelum mobilnya jatuh, John berhasil keluar dari mobilnya lewat bagian belakang mobil. Dalam kesempatan itu, Viggo berhasil kabur dari mobilnya dan pergi ke helikopter. John menghampiri Viggo. Viggo lalu mengajaknya duel tanpa pistol dan peluru. Ya, duel tangan kosong, duelnya lelaki dengan kejantanannya. Itu saja Viggo tidak mampu menghadapi John lewat duel tangan kosong. Akhirnya Viggo yang pengecut mengeluarkan pisaunya dari sakunya. Ketika John sedang terdesak karena Viggo memakai senjata, John dengan sengaja menusukkan pisau itu ke perutnya, membuat Viggo lengah. John lalu mengambil senjata itu sehingga dia dapat melawan balik Viggo dengan senjata itu. John berhasil menusuk titik vital di pundak Viggo. Viggo menghantam John sekali lagi, sampai akhirnya mereka sama-sama terpental. Dua pria itu saling berhadapan, saling bertatap mata. Sampai akhirnya Viggo mengucapkan sampai jumpa kepada John dan menutup matanya. John bangun dan pergi dari tempat itu. Dia mengendarai mobil yang dipakai Viggo. Ternyata itulah penyebab tusukan di perutnya yang ditampilkan dalam scan awal tadi. John lalu bangkit kembali dan membobol sebuah pintu yang sepertinya adalah tempat dokter hewan. Dengan tertatih-tatih, dia berusaha mengobati lukanya dan menjahitnya sendirian. Di tempat itu terdapat banyak anjing. John lalu memperhatikan seekor anjing yang mengingatkannya pada Daisy. John mengatakan, "Ayo kita pulang," pada anjing itu. John pun memiliki teman hidup yang baru. Akhirnya John Wick pulang bersama dengan anjing barunya. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film John Wick 1 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.